Mungkin kita bertanya, siapa yang menulis Mazmur pasal 104 ini dan apa inti utama dari pasal ini? Kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita tidak melihat nama penulis Mazmur ini di awal pasal. Bagaimanakah kita beribadah dengan baik dan benar di rumah, di gereja, atau di mana saja? Apa yang perlu kita lakukan? Ibadah itu haruslah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Allah tidak menegur umatnya atas persembahan dan korban bakaran mereka. Melainkan yang disoroti di dalam Mazmur 50 adalah kejahatan dan tindakan ketidakadilan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan pribadi mereka. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Dan saya percaya saudara-saudara telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan tema ibadah yang tidak pernah berakhir. Kita akan berdoa sebelum kita masuk lebih dalam. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terpujilah namamu oleh karena Engkau adalah pokok dari ibadah kami. Sekarang kami mau belajar tentang bagaimana kami dapat datang dan beribadah kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami, ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kembali lagi kami mengingatkan bahwa program ini terbagi di dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari demi hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama adalah dasar Alkitabiah pelajaran yang ke-12 ini. Yang pertama Mazmur 134. Mazmur ini adalah sebuah panggilan kepada para pelayan di rumah Tuhan untuk memuji Allah pada waktu malam dan mengangkat tangan mereka ke tempat kudus. Yesaya 42 ayat 10-12 menyampaikan sebuah seruan untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di seluruh bumi, mengumumkan kemuliaannya di antara semua bangsa-bangsa, dan mempersembahkan puji-pujian kepadanya di pulau-pulau. Wahyu 4 ayat 13 adalah penggambaran tentang nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang diselamatkan, yaitu kelompok 144.000. Mazmur 15 menggambarkan karakter orang-orang yang dapat tinggal di hadapan Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini mencakup integritas, kebenaran, dan kejujuran mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada Mazmur 101 ayat 1-3. Dalam Mazmur ini Raja Daud menekankan tekadnya untuk hidup dengan integritas, hidup dalam kejujuran di hadapan Tuhan, dan menolak kejahatan. Lalu kemudian ada Mazmur 96. Mazmur ini memuji kebesaran Tuhan dan mengajak semua bangsa untuk bersorak-sorai dan bersyukur kepadanya karena keagungannya yang tak terbatas. Lalu ada Wahyu 14 ayat 6-12. Ayat ini menggambarkan penglihatan yang diterima oleh Yohanes tentang pekabaran malaikat yang memberikan kabar baik tentang kebenaran dan mengingatkan hari penghakiman. Lalu ada Yohanes 4 ayat 23-24. Yesus mengajarkan bahwa masa depan penyembah sejati adalah mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang mari kita lihat pengertian judul ibadah yang tidak pernah berakhir. Apa arti atau pengertian ibadah dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat kita? Nah, ibadah dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat atau kitab Mazmur adalah kegiatan yang meliputi doa, nyanyian, ucapan syukur, ekspresi penuh sukacita yang dilakukan oleh umat Allah sebagai respon dari kenikmatan berkat yang telah dicurahkan oleh Allah kepada umatnya. Ibadah dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini
adalah jawaban atas pertanyaan di dalam Mazmur 116 ayat 12 yang mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jawabannya adalah dengan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Siapa yang beribadah dan yang berkenan dalam ibadah ini? Kalau kita lihat dalam konteks pembahasan sekolah Sabat ini, ada diambil dari kitab Mazmur dan juga dalam kitab Wahyu. Nah, dalam konteks kitab Mazmur, undangan untuk beribadah kepada Tuhan ditujukan kepada semua orang. Semua orang tanpa memandang status sosial, etnis, atau latar belakang lainnya. Kitab Mazmur mengajarkan bahwa semua orang diundang dari berbagai lapisan kehidupan dipanggil untuk memuji, menyembah, dan mengenal Allah. Kita bisa baca ini dari beberapa pasal. Contohnya Mazmur 96 ayat 1-9 menyatakan bahwa semua bangsa dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Mazmur pasal 100 mengundang seluruh bumi. Mazmur 145 ayat 9-13 mengajarkan bahwa Tuhan itu baik kepada semua makhluknya. Mazmur 148 mengundang segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk manusia, untuk memuji Tuhan. Apa bentuk ibadah atau penyembahan itu? Nah, ada beberapa elemen yang muncul dalam ibadah di kitab Mazmur. Yang pertama, di dalam kitab Mazmur, ibadah itu terdiri dari satu, ada pujian dan ucapan syukur. Yang kedua, ada doa. Yang ketiga, ada refleksi rohani, merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Yang keempat, ada penyembahan. Yang kelima, ada pengakuan dosa dan pertobatan. Dan yang keenam adalah deklarasi atau pengumuman tentang karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa beribadah itu tidak pernah berakhir? Dalam konteks Alkitab Kristen ada beberapa alasan mengapa ibadah kepada Allah dianggap tidak pernah berakhir. Yang pertama, oleh karena hadirat Allah itu sendiri. Karena Allah itu selalu hadir, itu sebabnya ibadah kita kepadanya juga selalu terjadi. Yang kedua, oleh karena keterbukaan dan interaksi kepada Allah. Allah itu terus berinteraksi dengan umatnya dan dia terus menunjukkan kasihnya melalui berbagai cara. Oleh karena itu, kita juga terus beribadah sebagai tanggapan terhadap keterbukaan dan kehendak Allah. Yang ketiga, transformasi rohani. Semua orang yang datang beribadah diubahkan hidupnya. Dan kalau kita mau terus diubahkan, kita juga harus terus beribadah tanpa akhir. Yang keempat, kepuasan di dalam Allah. Oleh karena orang-orang terus merasakan nikmatnya kepuasan datang beribadah di hadapan Allah, itulah sebabnya kita rindu untuk selalu dari waktu ke waktu untuk datang beribadah, menikmati persekutuan dengan Allah. Dan yang kelima, mengapa kita terus beribadah? Oleh karena perintah Alkitab itu sendiri. Alkitab memerintahkan orang Kristen untuk beribadah kepada Allah secara konsisten. Dan ini tercermin dalam berbagai ayat. Contohnya Mazmur 34 ayat 1 yang mengatakan, aku akan memuji Tuhan pada setiap waktu, pujian-pujian kepadanya senantiasa ada di dalam mulutku. Inilah pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya ketika kita akan masuk lebih dalam untuk mendiskusikan pelajaran yang ke-12 ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan saat ini kita masuk dalam ayat inti kita di dalam Mazmur pasal 104 ayatnya yang ke-33. Mazmur pasal 104 ayat 33, firman Tuhan mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita dalami ayat inti kita sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama mungkin kita bertanya, siapa yang menulis Mazmur pasal 104 ini dan apa inti utama dari pasal ini? Baik, saudaraku, kalau kita membaca Alkitab kita, maka kita tidak melihat nama penulis Mazmur ini di awal pasal. Demikian juga di dalam kitab Perjanjian Lama versi bahasa Ibrani, kita tidak akan mendapatkan siapa yang menulis Mazmur ini. Namun, Adam Clarke menulis jika di dalam versi Septuaginta atau versi Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan juga Vulgata yaitu versi Perjanjian Lama yang diterjemahkan di dalam bahasa Latin, Mazmur ini diatributkan kepada Raja Daud.
Sedangkan inti utama Mazmur ini menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 863 mengatakan bahwa inti utama dari Mazmur ini adalah merayakan keajaiban Allah dalam penciptaan. Oleh karena itu, Mazmur ini adalah nyanyian kegembiraan atas karya-karya ciptaan Allah. Mungkin kita bertanya, siapa yang digambarkan dengan aku dalam ayat ini? Baik saudara, secara konteks dekat, aku di sini adalah penulis Mazmur ini. Dan secara konteks yang lebih luas, ini adalah respon personal dari setiap individu yang memuji Tuhan atas karya ciptaannya yang begitu ajaib. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa harus menyanyikan Mazmur atau mengapa harus bermazmur seumur hidup? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur ini adalah Mazmur sukacita. Dan mengapa harus bersukacita seumur hidup? Apa yang dilakukan di dalam penciptaan? Ada 3 hal penting sehubungan dengan sukacita. Yang pertama, penciptaan itu dilakukan dengan sukacita. Yang kedua, hasil atau dampak dari penciptaan itu membawa sukacita. Dan yang ketiga, hasil dari penciptaan itu direspon dengan sukacita. Oleh karena itu, di dalam buku Desire of Ages halaman 21 menerangkan siklus sukacita jagat raya. Di sana dikatakan bahwa matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan yang merupakan sumber dari semua mata air menerima aliran dari setiap daratan, namun juga memberi. Kabut yang naik jatuh dalam bentuk hujan untuk mengairi bumi, agar ia dapat bertunas dan bertunas. Oleh karena itu saudara, sama seperti proses kegembiraan yang tidak pernah putus ini, di mana matahari yang selalu terbit, air yang selalu mengalir, hujan yang selalu turun, tanaman yang selalu bertunas, tidak dapat menandingi sukacita pemazmur dalam mengekspresikan betapa ajaibnya Tuhan itu dalam penciptaan. Dan Mazmur ini juga menunjukkan pentingnya pengetahuan tentang Allah sebagai pencipta. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid yang ketiga, halaman 936, di sana dikatakan bahwa kehidupan fana ini hanya berlangsung singkat. Tetapi setiap hari harus dihabiskan untuk memuji nama Tuhan. Saudara, memuji Allah pada saat ini, pada kehidupan kita di dunia ini adalah penting. Memuji Tuhan di dunia sama seperti melatih diri kita untuk memuji Tuhan ketika nanti kita masuk di dalam kerajaan surga. Pujian adalah tema yang selalu dinyanyikan penduduk surga. Para nabi dan bapa halaman 289 mengatakan, marilah kita pelajari nyanyian para malaikat sekarang supaya kita dapat menyanyikannya pada waktu kita bergabung dengan barisan mereka yang cemerlang. Ya, saat ini kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Nah, apa pengertian tempat kudus dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, dan di mana tempat tersebut, tempat kudus itu? Mazmur 134 ayat yang kedua mengatakan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Menurut ayat sebelumnya, ayat yang pertama, tempat kudus yang dimaksud adalah rumah Tuhan. Nah, walaupun terminologi atau istilah rumah Tuhan bisa ditafsirkan sebagai surga, tempat tinggal Tuhan, namun konteks di sini lebih merujuk kepada Ka'bah, bait suci atau tabernakel. Jadi tempat kudus yang dimaksud dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah rumah Tuhan, Ka'bah, bait suci ataupun tabernakel. Terjemahan bahasa Inggris untuk tempat kudus dalam Mazmur 134 ayat yang kedua adalah sanctuary, yang diterjemahkan dari kata Ibrani mikdas dari akar kata kadas atau kodes, yang artinya dikhususkan sebagai tempat kudus. Nah, sekarang di manakah tempat kudus ini? Tempat kudus, tabernakel atau kemah suci pertama kali berbentuk tenda yang dapat dibawa kemana-mana. Ketika bangsa Israel berada dalam perjalanan ke tanah Kanaan duniawi, kemah suci atau juga disebut kemah pertemuan itu letaknya harus berada di tengah-tengah perkemahan orang Israel menurut Imamat 15 ayat yang ke-31. Kemudian setelah mereka menempati tanah Kanaan,
Kemah pertemuan atau tempat kudus itu kemudian diletakkan di Silo menurut Yosua pasal 18 ayat yang pertama, 19 ayat 51, 21 ayat yang kedua, serta Hakim-Hakim 18 ayat 31 dan 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ketiga, 24 dan juga 4 ayat 3 dan 4. Kemudian setelah itu kemah suci dipindahkan ke Gibeon menurut 1 Tawari 21 ayat yang ke-29 dan 2 Tawari 1 ayat yang ketiga. Dan terakhir kemah suci atau tempat kudus itu berada di kota Daud atau Yerusalem menurut 2 Samuel pasal yang ke-6 sebelum Salomo mendirikan rumah Tuhan yang permanen juga berada di Yerusalem. Nah sekarang apa yang dilakukan di tempat kudus tersebut? Menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 919, di sana dikatakan mengangkat tangan di tempat kudus adalah sebuah tanda memuji Allah dan juga sebuah sikap berdoa. Jadi hal ini menyatakan bahwa yang dilakukan di tempat kudus Allah adalah penyembahan, di mana orang Israel boleh beribadah kepada Allah. Contohnya Elkana di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ketiga di sana dikatakan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di Silo adalah tempat kemah suci berada sebelum dipindahkan Daud ke Yerusalem. Kemudian juga Daud dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Jadi yang dilakukan adalah penyembahan di tempat kudus. Nah siapa yang datang ke tempat kudus? Kemungkinan besar yang konteks maksudkan adalah mereka yang datang untuk memuji di dalam Mazmur 134 adalah orang-orang Lewi yang bertugas melayani di bait suci. Namun menurut Andrew Study Bible halaman 771, liturgi pujian dari Mazmur 134 juga mencakup para penyembah pada umumnya. Mereka dalam hal ini disebut hamba Tuhan. Mazmur 134 ayat 1, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Nah sekarang apa makna dan manfaat ada tempat kudus? Yang pertama, tempat Allah tinggal. Jadi tempat kudus ini berfungsi sebagai tempat Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Yang kedua, tempat kudus adalah juga kemah pertemuan, di mana umat Tuhan boleh bertemu dengan Allah dan beribadah kepadanya. Keluaran 29 ayat 43 sampai 45. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang ketiga, tempat kudus itu akan menjadi rumah doa. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yang keempat, tempat kudus itu adalah tempat persembahan. Tempat mempersembahkan korban kepada Allah. Menurut 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Intinya, rumah Tuhan itu adalah lambang kemuliaan dan kehadiran Allah. Andrew Study Bible halaman 105 menambahkan bahwa tujuan utama dari tempat kudus itu adalah untuk menyatakan kediaman Allah yang terlihat berada di tengah-tengah perkemahan dan menjadi pusat semua aspek kehidupan bangsa Israel. Juga merupakan miniatur dari Ka'bah di sorga yang berfungsi sebagai objek pembelajaran tentang keselamatan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat makna dari frase nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa pengertian nyanyian baru di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Apakah ini artinya lirik yang baru ataukah ini lebih kepada semangat yang baru untuk datang kepada Tuhan? Nah, ada beberapa definisi nyanyian baru menurut buku pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama, nyanyian baru adalah pengakuan baru akan keagungan dan kedaulatan Tuhan atas dunia dan rasa syukur atas pemeliharaan dan keselamatannya. Yang kedua, nyanyian baru adalah lagu khusus mengungkapkan kegembiraan yang menyala kembali. Perhatikan kata menyala kembali, artinya mungkin selama ini kegembiraan itu redup. Tetapi nyanyian baru artinya kegembiraan yang menyala kembali dan janji pengabdian yang diperbaharui kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, nyanyian baru adalah ekspresi baru. Bahkan setiap hari, dari kasih dan penghargaan kita atas apa yang telah Tuhan lakukan
bagi kita. Nah, dari 3 definisi tadi, ternyata kita temukan nyanyian baru tidaklah masalah lirik atau kata-kata dari lagu itu, tetapi semangat yang baru, gairah yang baru, komitmen yang baru oleh karena berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kita nikmati itu selalu baru setiap pagi. Apa isi nyanyian baru? Alkitab mendorong orang percaya dari semua generasi untuk menyanyikan lagu baru. Dan apa isi dari nyanyian baru itu? Yang pertama, ini adalah pujian kepada penebus oleh karena kesaksian mereka tentang keselamatan di dalam darah anak domba. Jadi isi dari nyanyian baru adalah bagaimana kita yang dahulunya tidak mengenal kebenaran, hidup di dalam dosa, tetapi diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni, keselamatan yang sudah kita terima melalui darah anak domba. Itulah isi dari lagu atau nyanyian yang baru. Yang kedua, nyanyian baru adalah berisi tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Puji-pujian kita oleh karena karya-karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan juga puji-pujian kita oleh karena Dia membebaskan kita dari penderitaan atau menyertai kita di tengah-tengah kemalangan dan penderitaan hidup yang kita alami. Itulah yang seharusnya menjadi isi atau lirik dari nyanyian baru yang dituntut dari setiap orang percaya. Siapa saja yang layak menyanyikan dan diterima dalam menyanyikan nyanyian yang baru ini menurut Wahyu 14 ayatnya yang ketiga. Nah, kalau kita lihat Wahyu 14 ayat yang ketiga ini sebenarnya berbicara tentang satu kelompok umat yang di dalam simbolisme kitab Wahyu disebut kelompok 144.000. Kelompok 144.000 ini disebutkan juga di Wahyu pasal 7. Dan ada 6 tanda dari mereka ini yang layak untuk menyanyikan nyanyian yang baru. Yang pertama, mereka ini memiliki tanda di dahi, yaitu meterai Allah yang hidup. Wahyu 7 ayat 2 dan 3 dan Wahyu 14 ayat 1. Yang kedua, mereka ini mengikuti Yesus Kristus kemana saja Dia pergi. Wahyu 14 ayat 4 sampai 5. Yang ketiga, mereka ini memiliki jubah yang khusus. Wahyu 7 ayat 13. Dan yang keempat, mereka memiliki lagu khusus. Wahyu 14 ayatnya yang ketiga. Yang kelima, mereka memiliki kemurnian tabiat yang khusus. Wahyu 14 ayat 4. Dan yang keenam, mereka ini memiliki kejujuran yang khusus. Wahyu 14 ayat 5, tidak ada dusta di dalam bibir mereka. Kenapa mereka ini menyanyikan nyanyian baru? Oleh karena mereka percaya, mereka menang, dan karakter mereka yang terpelihara dengan baik. Ellen White menghubungkan antara kemenangan iman dan kemurnian karakter dengan kesempatan untuk menyanyikan lagu penebusan di sorga. Kalau kita baca dalam This Day with God halaman 338, bagaimana dia menghubungkan karakter dan kesempatan untuk menyanyikan lagu penebusan, di sana dia katakan, karakter harus diubah di sini. Kita harus belajar menyanyikan lagu-lagu penebusan di sini, di dunia ini. Jika kita ingin menyanyikan lagu-lagu penebusan di sorga, bernyanyilah tentang kebaikan Allah, bicaralah tentang kuasanya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara karakter dan kesempatan untuk menyanyikan nyanyian baru oleh 144.000 sebagaimana yang dijabarkan di dalam kitab Wahyu. Baik, terima kasih pendeta. Di dalam kitab Mazmur kita akan menjumpai frase yang mengatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Nah, frase ini diambil dari Mazmur pasal 15. Talmud mengatakan jika 613 perintah di dalam Pentatuk itu diringkaskan di dalam Mazmur ini. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, apa pengertian kemahmu di dalam Mazmur ini dan apa arti menumpang di dalam kemahmu? Nah, saudara-saudara, kemah di sini datang dari kata ohel, yaitu tenda. New King James Version menerjemahkan kata ini sebagai tabernacle. Karena kata ini merujuk kepada bait suci. Nah, muncul pertanyaan di dalam benak kita, apakah ini adalah kemah suci? Nah, kita tahu bersama bahwa Daud bukanlah keturunan imam. Jadi sangat tidak mungkin dia mau tinggal di dalam kemah suci. Jadi,
Sekalipun secara pengertian kata ohel ini merujuk kepada hadirat Tuhan, kemah suci, tabernakel, tetapi dapat dipahami bahwa frase ini adalah sebuah bahasa figuratif. Kata menumpang di dalam ayat ini memberikan indikasi jika pemazmur tidak tinggal selamanya di sana, tetapi ini adalah sebuah tempat dia bersinggah atau tempat persinggahan. Itu adalah tempat yang sementara, bukanlah tempat yang permanen. Enduring Bible Commentary mengatakan lebih tepat diartikan sebagai singgah karena kata ini menggambarkan sebuah kunjungan, menerima keramahan tuan rumah yang tinggal di dalam tenda. Dan ini adalah sebuah kebiasaan yang sering terjadi berdasarkan kebiasaan-kebiasaan keramah tamahan yang ada di timur dekat kuno. McLaren mengatakan bahwa di dalam keramahan dunia kuno, seorang tamu terlindung dari segala bahaya. Pribadinya tidak dapat diganggu-gugat, keinginannya dipenuhi. Demikianlah tamu Allah, aman, dapat meminta sesuka dari setiap musuh, dapat meminta suaka dari setiap musuh dan mengambil bagian dalam segala persediaan yang melimpah di dalam kediaman tuan rumah. Mungkin kita bertanya, lalu siapa yang layak untuk menumpang di rumah atau di kemah suci ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan di dalam Mazmur ini mempertanyakan kelayakan. Siapa yang layak? Mempertanyakan kelayakan seseorang yang dapat masuk ke dalam kemah Tuhan itu. Nah, apa syarat kelayakan itu? Mazmur ini memberikan syarat. Dia berikan sendiri jawaban dari syarat itu di dalam ayat selanjutnya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 15 ayat yang kedua mengatakan, mereka yang layak yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Kita bisa baca selanjutnya hingga ayat yang kelima. Nah saudara, ini adalah syarat kelayakan untuk masuk ke dalam kemah suci. Mazmur pasal 5 ayat 4 mengatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang kepadamu. Pandangan Calvin mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki akses kepada Tuhan yang merupakan hambanya yang tulus dan yang menjalani kehidupan yang kudus. Jadi, ini adalah prinsip kelayakan apabila seseorang itu akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi, sekali lagi, di sini kita harus mengetahui bahwa tidak ada yang layak masuk ke dalam rumah Tuhan selain para imam. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kemah suci selain para imam. Oleh karena itu, sekali lagi, pertanyaan ini merupakan bahasa figuratif yang memiliki makna figuratif. Memiliki makna yang dalam di dalamnya. Nah, saudara-saudara, siapa di sini tidak merujuk kepada imam, tetapi juga merujuk kepada setiap orang, bahkan mereka yang hidup di dalam pergumulan dosa sekalipun. Pertanyaan ini sebenarnya berdampak besar bagi si penanya itu sendiri. Ketika dia bertanya, maka kelayakan orang tersebutlah yang dipertanyakan. Word Biblical Commentary, volume yang ke-9 halaman 151 mengatakan, pertanyaan ini jika ditanyakan dengan tulus akan memunculkan jawaban yang mengundang pemeriksaan terhadap diri sendiri. Mungkin kita bertanya, apa yang dibuat di dalam kemah Tuhan dan apa manfaatnya? Nah, saudara-saudara, Mazmur ini memperlihatkan dua aspek penting. Yang pertama kemah, yang kedua gunung. Di mana kedua elemen ini sangat berkaitan erat dengan bait suci. Nah, dengan landasan ini, maka dapat dipahami bahwa Mazmur ini berkaitan erat dengan kondisi atau berkaitan erat dengan kondisi ketika para peziarah mereka datang ke Gunung Sion, ke kemah Allah dalam 3 kali dalam setahun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, Allah hadir di dalam kemah suci.
Oleh karena itu, apa yang dibuat di dalam kemah Tuhan adalah sebuah pertemuan. Manusia yang berdosa ini akan hadir dan berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Itu yang dilakukan di dalam kemah yang kudus ini. Kembali lagi. Oleh karena Allah hadir di sana, maka umat itu berkewajiban untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Mereka harus menguji diri mereka sendiri sebelum memasuki tempat pelataran yang kudus ini. Tujuan dari semua persiapan ini adalah, Van Gemmer mengatakan di dalam Expositor Bible Commentary, bahwa agar ketika mereka masuk ke dalam rumah Tuhan, mereka dapat dituntun Allah kepada kehidupan yang kudus, kehidupan yang adil, dan kehidupan yang benar. Jadi inilah yang dialami di dalam kemah Tuhan. Imannya dikuatkan, dosanya diampuni, perasaan dahaganya dipuaskan, doanya dijawab, hatinya dipenuhi dengan kesucian dan kedamaian. Jika kita berbicara mengenai manfaat, di akhir Mazmur ini Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini, mereka adalah orang-orang yang tidak akan goyah selama-lama. Tidak goyah di sini bisa merujuk kepada kondisi rohani. Artinya, dia kokoh sekalipun dalam pencobaan dan dia tidak goyah di sini juga merujuk kepada kondisi jasmania, mungkin pekerjaannya, mungkin pendidikannya, mungkin rumah tangganya, mereka tidak goyah selama-lamanya. Ya, sekarang kita membahas tentang ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Mengapa harus menceritakan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa? Dan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan bangsa-bangsa? Mazmur 96 menyediakan jawaban mengapa harus menceritakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa. Ayat 4 dan ayat yang kelima katakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi hanya Allah yang layak disembah dan dimuliakan. Dan dengan menceritakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa, maka mereka yang belum mengenal Dia, satu-satunya Allah yang benar dan hidup, akan mengenalnya, mengakui kekuasaannya, dan juga kedaulatan, serta kemudian memuliakan Allah. Nah, dari ayat 5 kita mengerti bahwa bangsa-bangsa yang dimaksud adalah bangsa-bangsa kafir, yang merupakan para penyembah berhala. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 172 mengatakan, ketika manusia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan pergi ke dunia untuk menyatakan puji-pujian kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa lain dan berbagi dengan mereka kisah tentang belas kasihan dan anugerahnya yang tak tertandingi, maka sudut-sudut bumi yang gelap akan bergemuruh dengan nyanyian-nyanyian, sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang mengapa memberitakan Injil adalah bagian dari ibadah? Mazmur 116 ayat yang ke-12 dan 13 di sana dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi menginjil adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan, sebab itu adalah tindakan pengabdian kepada Allah yang menginginkan agar semua orang mengenal Dia, menerima kasih-Nya, dan kemudian diselamatkannya, sama seperti saya dan saudara. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 172 mengatakan, ketika orang-orang pergi kepada bangsa-bangsa, menceritakan kisah yang menyentuh tentang kasih Tuhan yang luar biasa, hati mereka akan tersentuh dan banyak orang akan dimenangkan bagi Tuhan. Contoh dari mereka yang berasal dari bangsa kafir dan kemudian mengenal Allah dan bertobat adalah Rahab, kemudian ada juga Ruth, ada Naaman, dan juga Nebukadnezar. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada cara untuk menceritakan kemuliaan Allah dan mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa? Dan apakah ini adalah sebuah keharusan di dalam ibadah? 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 katakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi dari perspektif Paulus, menginjil dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui keselamatan dalam Kristus adalah sebuah keharusan. Ketika kita berbakti beribadah kepada Tuhan, menginjil adalah keharusan. Sebab Allah pun telah mencontohkan teladan yang sama di dalam Dia juru selamat kita datang ke dunia ini untuk misi penyelamatan jiwa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah meminta Roh Kudus dalam doa dan penyerahan yang sungguh.
Kisah 1 ayat yang ke-8 katakan bahwa ketika Roh Kudus turun maka kita akan menjadi saksi baginya. Nyonya White katakan di dalam buku Prophets and Kings halaman 169. Bukan dengan kefasihan berbicara atau logika yang dapat menjangkau hati manusia, tetapi dengan pengaruh Roh Kudus yang manis yang bekerja secara diam-diam namun pasti dalam mengubah dan mengembangkan karakter. Suara Roh Allah yang hening dan kecil itulah yang memiliki kuasa untuk mengubah hati. Jadi yang pertama, minta Roh Kudus. Yang kedua, menghidupkan kehidupan kasih sehingga hidup ini akan menjadi suatu pengaruh yang menyatakan kemuliaan Allah dan kemudian punya kuasa untuk memenangkan jiwa. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang ketiga, bersahabat dan bersaksi tentang kuasa dan kasih Allah yang mengubahkan kehidupan pribadi kita di masa yang lalu. Itu akan menjadi suatu kuasa orang lain percaya kepada Allah dan memuliakan Dia. Tapi perlu kita ingat, Ministry of Healing halaman 73 mengatakan, metode Kristus saja yang akan memberikan keberhasilan sejati dalam menjangkau orang. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai orang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan simpati kepada mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kemudian ia mengundang mereka, ikutlah aku. Itulah cara Yesus memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Selanjutnya kita akan melihat makna dari frase ketika Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan tidak berkenan dengan korban persembahan? Bukankah Tuhan yang menuntut umatnya untuk membawa korban persembahan? Nah saudaraku, Allah tidak menegur umatnya atas persembahan dan korban bakaran mereka. Melainkan yang disoroti di dalam Mazmur 50 adalah kejahatan dan tindakan ketidakadilan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan pribadi mereka. Jadi Mazmur tidak menentang pengorbanan dan penyembahan, tetapi menentang pengorbanan yang sia-sia, yaitu penyembahan yang kosong, yang ditunjukkan dalam hidup yang tidak benar para penyembah ini. Apa sesungguhnya pengertian korban persembahan? Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, ini adalah jenis korban yang dipersembahkan di bawah hukum Taurat sebagai tanda pengabdian kepada Allah. Nah dalam konteks Mazmur 51, Daud menekankan bahwa korban semacam itu hanya diterima oleh Allah jika disertai dengan hati yang benar-benar tulus dan taat. Dalam ayat ini, Mazmur 51, pengorbanan lembu jantan di atas mezbah adalah gambaran simbolis dari persembahan yang dilakukan dalam ibadah pada zaman Raja Daud. Tetapi prinsipnya dapat diterapkan pada pengorbanan apapun yang dipersembahkan kepada Allah, termasuk juga kita di zaman ini yang membawa persembahan kita. Yang penting yang perlu digarisbawahi adalah bukan jenis korban atau ritualnya, melainkan ketulusan dan kesucian hati orang yang memberikannya. Apa ibadah yang layak dan yang patut serta berkenan kepada Allah itu? Nah, dalam konteks Mazmur 51 secara keseluruhan, ini sebenarnya adalah bagian doa pertobatan Daud setelah ia disadarkan akan dosa dan kesalahannya. Dalam ayat-ayat ini di Mazmur 51, Daud menyatakan keyakinannya bahwa Allah tidak menyukai korban yang sifatnya lahiriah atau sekedar rupa saja. Tetapi Allah lebih memperhatikan hati yang tulus dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi menurut Mazmur 51, korban yang benar, penyembahan yang benar merujuk kepada korban yang dipersembahkan dengan hati yang tulus dan rendah hati. Ini bukan hanya korban yang sifatnya luar saja atau formalitas, hanya sekedar ritual semata. Tetapi ini merupakan persembahan yang bersifat rohani dan berasal dari hati yang percaya dan benar-benar taat kepada Allah. Ellen White dalam Testimonies on Sexual Behavior, halaman 259, mengatakan hal ini. Dia katakan bahwa Allah menerima hati Anda yang hancur dan penuh penyesalan, dan mengulurkan pengampunan yang cuma-cuma kepada Anda. Dia menawarkan untuk mengadopsi Anda ke dalam keluarganya dengan kasih karunia-Nya untuk menolong kelemahan Anda. Dan Juru Selamat yang terkasih akan menuntun Anda selangkah demi selangkah
dengan meletakkan tangan Anda di tangannya dan membiarkan dia membimbing Anda. Hati yang hancur datang kepada Tuhan selalu tidak pernah ditolak. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri sebelum kita beribadah? Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa penyembahan itu dimulai dari hati kita, bukan mulut kita. Richard Foster dalam Celebration of Discipline, di sana dia katakan bahwa hal ini menyala dalam diri kita hanya ketika Roh Allah menyentuh roh manusiawi kita. Bentuk dan ritual tidak menghasilkan penyembahan. Demikian juga digunakannya bentuk dan ritual. Kita dapat menggunakan semua metode yang tepat. Kita dapat memiliki liturgi yang terbaik. Tetapi kita belum menyembah Tuhan sampai rohnya menyentuh roh kita. Itulah sebabnya penting sekali persiapan untuk beribadah. Dr. David Maynard dalam 4 Ways to Reality, Really Prepare for Worship, dia mengatakan ada 4 persiapan sebelum kita dapat datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah. Yang pertama adalah persiapan internal. Setiap anggota jemaat bertanggung jawab untuk mempersiapkan hati dan roh mereka untuk beribadah. Memastikan bahwa mereka dalam pola pikir yang benar untuk menerima pekabaran dari Tuhan. Yang kedua, persiapan sebelum kedatangan dalam perjalanan menuju ke tempat ibadah. Kegiatan dan pola pikir yang dimiliki seseorang sebelum tiba di tempat ibadah boleh memberikan dampak yang signifikan terhadap kesiapan mereka untuk beribadah. Yang ketiga, setelah datang sebelum ibadah dimulai. Jadi ada waktu antara tiba di gereja dan dimulainya kebaktian. Ini juga penting untuk mempersiapkan roh seseorang berfokus kepada Tuhan. Dan yang keempat, sebenarnya bukan persiapan tetapi lebih kepada kelanjutan pasca kebaktian. Oleh karena apa? Penyembahan itu tidak boleh berhenti ketika kebaktian berakhir, tetapi harus terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, bahkan di tempat kerja. Kalau setiap umat mempraktikkan 4 nasihat ini, maka ibadah-ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkualitas, yang benar-benar disiapkan dan menerima berkat Tuhan, berkat rohani secara lengkap. Baik, terima kasih pendeta. Kita tiba pada pendalaman sekolah sahabat kita hari Jumat. Di sana kita akan melihat bahwa inti dari peribadatan adalah pertobatan yang sejati. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat memahami akan hal ini? Saudara-saudara, di dalam buku Kebahagiaan Sejati, Roh Nubuat membahas tentang pertobatan yang sejati. Paling sedikit ada 6 hal. Yang pertama, pertobatan sejati artinya menyesal akan dosa dan berpaling. Kemudian, pertobatan yang sejati itu artinya hati yang menyerah kepada Roh Allah. Itu tidak ada usaha untuk meringankan kesalahan. Tidak ada keinginan untuk melarikan diri dari penghukuman. Yang kelima, dia membenci dosanya dan memiliki keinginan kuat untuk disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Dan yang keenam, bukan saja keampunan yang diminta, tetapi hati yang sejati dan yang kudus. Roh Nubuat mengatakan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 21 bahwa pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita. Kita hanya dapat, dan ini hanya dapat diperoleh di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi sebenarnya inilah pertanyaan yang ditanyakan di awal pelajaran kita. Siapa yang layak masuk ke dalam kemah Tuhan? Ini adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia mau memeriksa dirinya. Dia mau melakukan perubahan di dalam dirinya sehingga dia boleh dihubungkan dengan surga. Ibadah yang sejati adalah inti peribadatan. Karena pertobatan sejati adalah tanggapan yang benar terhadap dosa dan keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Mungkin kita bertanya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, sana dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Apa arti beribadah menyembah dengan roh dan kebenaran?
Nah, saudara-saudara, sedikit latar belakang bahwa Yohanes pasal 4 ini adalah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kondisi saat itu, orang Yahudi menyembah di Yerusalem, tetapi orang Samaria, mereka menyembah di Gunung Gerizim. Oleh karena itu, menanggapi akan percakapan ini, maka Yesus mengatakan bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Enduring Commentary mengatakan bahwa menyembah dengan roh artinya peduli dengan realitas rohani. Tidak mementingkan tempat atau pengorbanan lahiriah. Sedangkan menyembah di dalam kebenaran di sini berarti bahwa menyembah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Seluruh kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya apa pengertian roh di sini? Apakah ini adalah roh Tuhan atau roh siapa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Saudaraku, di dalam Bible Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 ayatnya yang halaman yang ke-526, di sana mengatakan bahwa roh di sini adalah the higher powers of the mind. Artinya kekuatan pikiran yang tertinggi. Dan kekuatan pikiran yang tertinggi itu ada pada manusia itu sendiri. Matius 26 ayat 41 mengatakan bahwa roh itu penurut tetapi daging lemah. Nah, oleh karena itu, ketika kita datang menyembah kepada Allah, kita tidak dapat menyembah Allah dengan daging kita. Tapi kita harus menyembah Dia dengan roh, dengan kekuatan pikiran kita. Bagaimana kita dapat menyembah Dia di dalam roh, di dalam kekuatan pikiran yang tertinggi? Saudara-saudara, kita tidak bisa menyembah Allah di dalam roh jika roh kita dimanjakan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, kembali lagi, pentingnya kita menyelidiki hati kita. Pentingnya terjadi pertobatan. Pentingnya untuk roh Allah itu tinggal di dalam kita, sehingga penyembahan kita di dalam roh itu kita dapat lakukan dengan pikiran atau kekuatan pikiran yang tertinggi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, dan sebagai aplikasi serta penutup dari apa yang kita diskusikan, bagaimanakah kita beribadah dengan baik dan benar di rumah, di gereja, atau di mana saja? Apa yang perlu kita lakukan? Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya harus ada persiapan hati dan pikiran. Dan persiapan hati serta pikiran ini membutuhkan kehadiran dan tuntunan Roh Kudus. Hati dipenuhi dengan syukur serta penyesalan yang menuntun pada pertobatan. Namun demikian juga harus sesuai dengan kebenaran. Sebab Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ini melingkupi roh dan juga tetap harus dalam kebenaran. Sebab 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ibadah itu haruslah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Selain itu, dimanapun kita berada, entah itu di rumah atau di gereja atau di mana saja, maka kita perlu memiliki penghormatan akan hadirat Tuhan di tempat di mana kita beribadah. 1 Korintus pasal 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itulah sebabnya Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-20 memberikan nasihat. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Kita perlu tunjukkan penghormatan kepada hadirat Tuhan yang mulia dan kudus. Nah, sekarang berapa sering kita beribadah setiap harinya? Menjalani kehidupan dalam berbagai aspeknya haruslah menjadi sebuah bentuk ibadah kepada Allah dari kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 di sana dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hal ini sama dengan nasihat Paulus dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, kita perlu lakukan dengan kesungguh-sungguhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang
Biarlah Mazmur 104 ayat 33 juga menjadi doa dan tujuan kita. Di sana kita dapati pemazmur katakan, Mazmur 104 ayat yang ke-33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi di dalam setiap hela dan hembusan nafas kita, kita harus beribadah mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan itulah doa dan tujuan kita. Sebab Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-8, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada saya dan saudara untuk bagaimana kita boleh beribadah setiap hari kepada Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dan kita menyerahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, kasih setiamu tiada berkesudahan, dan rahmatmu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Serta Roh Kudus-Mu akan memberi kami kuasa, supaya kami dapat mempraktekkan apa yang kami pelajari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami dari dosa kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.